Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar ibu-ibu? Baik, Mbak. Alhamdulillah baik, Mbak. Sehat, Mbak. Ya, sebelumnya saya ingin berterima kasih atas waktu dan kesediaannya dalam diskusi Metaplan pada malam hari ini. Seperti yang kita tahu, Bu, bahwa sampai saat ini pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Dan menurut data yang kami peroleh dari Satgas COVID Kabupaten Gresik per tanggal 30 Agustus 2020, kasus terkonfirmasi positif sebanyak 2.633 orang. 404 diantaranya terkonfirmasi isolasi mandiri dan dirawat, 2.061 dinyatakan sembuh, dan 168 dinyatakan meninggal dunia. Nah, tujuan diadakannya diskusi Metaplan ini adalah untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam pelaksanaan pencegahan COVID-19 di Kabupaten Gresik, Ibu-Ibu. Sebelum kita melakukan diskusi Metaplan pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, nggih. Berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Tiada kata cukup dalam berdoa. Nah, Bu, pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu hendaknya kita berkenalan terlebih dahulu, nggih. Saya Iin Khairia sebagai fasilitator dan rekan saya Devi Kusuma Aryani sebagai co-fasilitator. Saya Muhammad Novel Adinata sebagai notulensi. Saya Hana Nindya juga sebagai notulensi. Ya, baik, selanjutnya para partisipan dimohon untuk perkenalan terlebih dahulu. Bisa dimulai dari Ibu Umi. Saya Umi Marfuah, Kecamatan Manyar. Baik, selanjutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam nama saya warahmatullahi Ana wabarakatuh. Susanti dari Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Perkenalkan, nama saya Sutrami, alamat Cermi Kidul, Gang 2, nomor 16, Kecamatan Cermi, Kabupaten Gresik. Saya Kusini dari Kecamatan Dudu Sampean. Saya Yulia Kusmianti dari Kecamatan Manyar. Yulaiha, Kecamatan Gresik. Saya Fitratul Islamiyah dari Kecamatan Ujung Pangkah. Perkenalkan, nama saya Ade Fili dari Kecamatan Kebomas. Saya Ibu Muslika dari Kecamatan Cermi. Baik, selanjutnya adalah pembacaan peraturan diskusi. Mohon ibu-ibu didengarkan, nggih. Peraturan pertama, seluruh untuk tetap kondusif dan tidak membuat kegaduhan. Peraturan kedua, dilarang berdiskusi atau mencontek selama diskusi Metaplan berlangsung. Peraturan ketiga, pendapat yang ditulis berasal dari diri sendiri. Apakah bisa disetujui, Ibu? Iya, Setuju. Setuju, Mbak. Baik, selanjutnya adalah penjelasan role play Metaplan. Baik, selanjutnya adalah penjelasan role play Metaplan. Setelah ini saya akan sampaikan beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh ibu-ibu sekalian. Untuk menjawabnya bisa diketik di kolom chat Zoom atau dan dikirim ke co-fasilitator Saudara Devi. Waktu menjawab akan diberikan waktu selama 30 detik. Bisa dipahami, Ibu-Ibu? Mbak. Ya, bisa. Saged, Mbak, saged. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama. Apa yang Anda ketahui tentang COVID-19? Silakan jawaban dikirim ke Saudara Devi. Ampun, Mbak. Oke. Baik, Saudara Devi, apakah semua jawaban dari ibu-ibu sudah terkumpul? Sudah. Ya, selanjutnya kita akan mengelompokkan jawaban dari ibu-ibu dalam alur yang sudah kami sediakan. Untuk jawaban pertama dari Cina, akan saya letakkan pada alur 1. Jawaban kedua, menular. Menurut ibu-ibu, akan diletakkan di alur 1 atau alur yang berbeda? Berbeda. Beda, Mbak. Baik, di alur yang berbeda, apakah bisa disetujui? Setuju, Mbak. Selanjutnya dari Wuhan, Cina. Menurut ibu-ibu dimasukkan ke dalam alur nomor berapa? Atau alur berbeda? 1, Mbak. 1, Mbak, 1. Alur 1, Mbak. Baik, alur 1, apakah bisa disetujui?
Iya, setuju. Oke, Mbak. Setuju. Setuju. Baik, terima kasih. Untuk jawaban selanjutnya, pandemi bisa dimasukkan ke dalam alur berapa, Ibu-Ibu? Alur berbeda, Mbak. Alur berbeda. Apakah bisa disetujui? Setuju. Setuju. Iya, setuju. Selanjutnya, penyakit yang mendunia. Apakah bisa dimasukkan ke alur 1, 2, atau 3, atau alur berbeda? 3, Mbak. Beda. 3, Mbak. Mbak. Baik, apakah bisa disetujui untuk alur 3? Iya, bisa. Oke, Mbak. Setuju. 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 Selanjutnya, jawaban penyakit dari hewan liar. Menurut Ibu-Ibu dimasukkan ke dalam alur nomor berapa atau alur berbeda? Alur berbeda, Mbak. Baik, apa bisa disetujui? Setuju. Setuju. Ya, terima kasih, Ibu. Jawaban selanjutnya, penyakit dari kelelawar. Apakah bisa dimasukkan ke alur 1, 2, atau 3, atau 4, atau alur berbeda? 4, Mbak. 4, Mbak. 4. Baik, terima kasih, Ibu. Selanjutnya, penyakit karena virus. Menurut Ibu-Ibu bisa dimasukkan ke alur nomor berapa? 5, Mbak. Baik, alur yang berbeda nomor 5. Iya. Apakah bisa disetujui? Setuju, Mbak. Setuju. Baik, selanjutnya penyakit yang mudah menyebar. Bisa dimasukkan ke dalam nomor berapa? 2, Mbak. 2, Mbak. Ya, bisa disetujui ya. Selanjutnya yang terakhir penyakit yang disebabkan oleh coronavirus. Bisa dimasukkan ke alur nomor berapa? 5, Mbak. Baik. 5. Baik, untuk pertanyaan apakah yang Anda ketahui tentang COVID-19 ini dibagi menjadi 5 alur. Yang pertama, dari Wuhan, Cina, dari Cina. Alur kedua, menular. Alur ketiga, pandemi dan mendunia. Alur keempat, dari hewan liar dan dari kelelawar. Dan yang kelima, penyakit karena virus dan penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Untuk pertanyaan selanjutnya, silakan Ibu-Ibu didengarkan kembali. Baik, pertanyaan kedua, bagaimana cara penyebaran virus COVID-19? Silakan, waktunya 30 detik, bisa dikirim ke Saudara Devi. Ampun, Mbak. Saudara Devi, apakah sudah menerima semua jawaban dari peserta? Sudah. Selanjutnya kita akan mengelompokkan jawaban dari Ibu-Ibu dalam alur yang sudah kami sediakan. Yang pertama, melalui percikan bersin akan saya letakkan di alur pertama. Selanjutnya, melalui droplet, apakah bisa diletakkan di alur 1 atau alur yang berbeda? 1, Mbak. 1, Mbak. 1. Baik, apa bisa disetujui? 1, Mbak. Setuju, Mbak. Setuju, Mbak. Setuju, Mbak. Iya, Ibu. Selanjutnya, melalui cairan tubuh, bisa dimasukkan ke alur 1 atau alur yang berbeda? Beda. Ya, Mbak. Baik, apa bisa disetujui? Setuju, Mbak. Selanjutnya, melalui sentuhan, dimasukkan ke alur berapa atau alur yang berbeda? Berbeda. Beda, Baik, Mbak. alur berbeda, apa bisa disetujui, Ibu? Setuju. Setuju. Selanjutnya, melalui udara, bisa dimasukkan ke alur berapa? Beda, Mbak. Alur baru, Mbak. Baik, bisa disetujui? Iya, setuju. Setuju, Iya, Mbak. setuju. Setuju, Mbak. Selanjutnya, melalui angin, dimasukkan ke alur nomor berapa? 4, Mbak. 4.
Baik, bisa 4. disetujui? Iya. 7. Iya, Mbak, setuju. Selanjutnya, melalui air ludah bisa diletakkan di lalur nomor berapa? 1. 1, Mbak. Oke, baik. Bisa disetujui? 7. Setuju, Mbak. Setuju. Selanjutnya, melalui ludah masuk ke alur nomor berapa? 1, Mbak. 1. Baik, bisa disetujui nggih? 1. Nggih. Nggih, Mbak, setuju. Ya, setuju. Nggih, terima kasih. Yang terakhir, melalui percikan batu bisa dimasukkan ke alur berapa? 1, Mbak. 1. 1, Mbak. Nggih, bisa disetujui nggih? Nggih, Mbak, setuju. Baik, dari soal bagaimana cara penyebaran virus COVID dibagi menjadi 4 alur. Alur yang pertama melalui percikan bersin, melalui droplet, melalui ludah, melalui air ludah, melalui percikan batu. Alur yang kedua melalui cairan tubuh, alur yang ketiga melalui sentuhan, dan alur keempat melalui udara, melalui angin. Saya akan bacakan pertanyaan yang ketiga, silakan didengarkan kembali Ibu-Ibu. Apa yang menyebabkan angka kasus positif COVID-19 semakin meningkat? Waktu 30 detik, silakan dikirim jawabannya ke Saudara Devi. Baik, Saudara Devi, apakah semua jawaban dari partisipan sudah diterima? Sudah. Kita akan mengelompokkan jawaban dari Ibu-Ibu. Jawaban yang pertama, hidup sehat, akan saya letakkan di alur nomor 1. Jawaban selanjutnya, tidak stay at home. Apakah bisa diletakkan di alur 1 atau alur yang berbeda? Beda. Alur yang berbeda, bisa disetujui, Ibu? Bisa, Mbak. Setuju. Setuju, Mbak. Selanjutnya, tidak mematuhi protokol kesehatan. Bisa diletakkan di nomor berapa, Ibu? Beda, Mbak. Beda, Mbak. Beda. Alur yang berbeda. Baik. Bisa disetujui, nggih? Nggih, setuju. Iya, setuju. Selanjutnya, masih banyak yang berkerumun. Bisa diletakkan alur berapa, Bu? 3. 3, Mbak. Alur ketiga. Baik, bisa disetujui? Setuju. Selanjutnya, tidak melakukan 3M, bisa diletakkan ke dalam alur berapa? 3. 3, Alur Mbak. ketiga lagi, bisa disetujui? Nggih, setuju. 7. Iya, Mbak. Iya, setuju. Selanjutnya, tidak menjaga jarak, diletakkan di alur keberapa? 3. Mbak. 3, Mbak. Alur ketiga. 3. Bisa disetujui? Bisa. 7. Setuju. Selanjutnya, tidak bisa diletakkan di alur berapa? 3. 3. Baik, 3, Mbak. bisa setujui? Nggih. Iya, setuju. Setuju. Iya, setuju. Selanjutnya, tidak menjaga kebersihan tubuh. Bisa diletakkan di alur nomor berapa? 3. 3. 3, Mbak. Alur 3 lagi, bisa disetujui nggih? Iya. Yang terakhir, Ya, tidak setuju. memakai masker, bisa diletakkan di alur keberapa? 3, 3. Mbak. Alur ketiga. Baik, bisa disetujui nggih? Nggih. Iya. Yes. Dari pertanyaan, apa yang menyebabkan angka kasus positif COVID-19 semakin meningkat? Dibedakan menjadi 3 alur. Alur yang pertama tidak hidup sehat. Alur kedua tidak stay at home. Alur ketiga tidak mematuhi protokol kesehatan. Masih banyak orang yang berkerumun. Tidak melakukan 3M. Tidak menjaga jarak. Tidak mencuci tangan. Tidak menjaga kebersihan tubuh. Dan tidak memakai masker. Selanjutnya akan saya bacakan pertanyaan keempat. Mohon disimak kembali, Ibu-Ibu. Siapa kelompok yang beresiko terkena COVID-19? Silakan, 30 detik untuk menjawab. Saudara Devi, apakah semua jawaban sudah diterima?
Baik, kita akan kelompokkan jawaban ibu-ibu. Usia rentan akan saya letakkan di alur nomor 1. Selanjutnya, orang tua, apakah bisa diletakkan di alur nomor 1 atau alur yang berbeda? 1. Alur nomor 1 bisa disetujui. Setuju, Mbak. Selanjutnya, orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan bisa diletakkan di alur nomor 1 atau alur yang berbeda? Beda. Alur yang berbeda. Bisa disetujui, Ibu? Ya. Mbak. Oke, terima kasih. Selanjutnya, lansia bisa diletakkan di alur keberapa? 1. Mbak. Alur Mbak. ke-1 bisa disetujui? Setuju. Setuju, Mbak. Oke. Selanjutnya, jawaban anak-anak bisa diletakkan di alur keberapa? Berbeda. Berbeda, Mbak. Alur yang berbeda. Baik, bisa disetujui nggak, Ibu? Nggih. Ya, Selanjutnya, tenaga kesehatan diletakkan di alur keberapa? Beda. Berbeda, Mbak. Alur yang berbeda. Semua setuju? Setuju. Iya, setuju. Selanjutnya, balita bisa diletakkan di alur keberapa? 3. Alur ketiga, baik. Bisa disetujui? 7. Setuju. Selanjutnya, orang dengan penyakit kronis bisa diletakkan di alur berapa? 1. Alur berbeda. Semua setuju? Ya, setuju. Setuju, Mbak. Oke. Selanjutnya, yang terakhir, orang yang bekerja di luar ruangan bisa diletakkan di alur keberapa? 4, Mbak. 4, Mbak. Baik. Semua setuju? Nggih. Dari soal siapa kelompok yang berisiko terkena COVID-19, dibagi menjadi 5 alur. Alur yang pertama terdiri dari usia rentan, orang tua, dan lansia. Alur kedua, orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Alur ketiga, anak-anak dan balita. Alur keempat, tenaga kesehatan dan orang yang bekerja di luar ruangan. Dan alur kelima, orang dengan penyakit kronis. Selanjutnya, kita beranjak ke soal nomor 5. Silakan didengarkan kembali, Bu. Apa saja protokol kesehatan yang wajib dilakukan masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19? Baik, kita akan mengelompokkan lagi. Jawaban pertama, menjaga jarak, akan saya letakkan di alur 1. Selanjutnya, memakai masker, apakah bisa diletakkan di alur 1 atau alur yang berbeda? Beda. Beda, Mbak. Alur yang berbeda. Bisa disetujui? Ya, setuju. Nggih, setuju. Setuju. Selanjutnya, jaga jarak. Bisa dimasukkan ke alur berapa? 1, Mbak. 1, Mbak. 1. Semua setuju? Ya, Mbak. Setuju, Mbak. Selanjutnya, memakai masker. Bisa dimasukkan alur berapa? 2, Mbak. 2. Setuju nggih? Nggih. Setuju. Setuju, Mbak. Selanjutnya, stay at home. Bisa dimasukkan ke alur berapa? Beda. Mbak. Berbeda, Mbak. Iya, Baik, semua setuju? ya, setuju. Setuju. Selanjutnya, mencuci tangan. Bisa dimasukkan ke alur berapa? Baru, Mbak. Berbeda. Beda, Atau berbeda? Setuju ya? Ya, setuju. Nggih, setuju. Ya, Ya, setuju. setuju. Selanjutnya, menggunakan face shield. Bisa dimasukkan ke alur berapa? 2, Mbak. 3, Mbak. 2, Mbak. Alur kedua, bisa disetujui. 7.
Setuju. Selanjutnya, keluar rumah bisa dimasukkan ke alur berapa? Beda. Alur ketiga. Bisa disetujui, Ibu? Tidak. Beda. Berbeda, Mbak. Alur berbeda. Kan disetor Baik, lah alur keluar berbeda rumah. atau alur ketiga? Berbeda, Mbak. Beda. Alur Berbeda. beda. Bisa disetujui, Ibu? Alur berbeda? Bisa. Setuju. Tuh. Selanjutnya, oke. Selanjutnya, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir masuk ke alur berapa? 4, Mbak. Alur 4. Oke, alur 4. Semua setuju? Ya, setuju. Dari pertanyaan, apa saja protokol kesehatan yang wajib dilakukan masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19? Dibagi menjadi 5 alur. Yang pertama, menjaga jarak dan jaga jarak. Yang kedua, memakai masker dan menggunakan face shield. Yang ketiga, stay at home. Alur keempat, mencuci tangan dan mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Alur kelima, mandi setelah keluar rumah. Pertanyaan selanjutnya akan saya bacakan. Silakan didengarkan kembali, Ibu. Apa saja tindakan yang telah Anda lakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19? 30 detik, silakan. Saudara Devi, apakah semua jawaban sudah diterima? Sudah. Kita akan mengelompokkan kembali. Jawaban pertama, membawa hand sanitizer saat keluar rumah, saya letakkan di alur 1. Jawaban kedua, menjaga jarak. Apakah bisa diletakkan di alur 1 atau alur yang berbeda? Berbeda, Mbak. Berbeda, Mbak. Beda, Mbak. Ya, alur berbeda. Semua setuju? Setuju. Mbak. Selanjutnya, melakukan 3M. Bisa diletakkan di alur berapa? 2, Mbak. Alur kedua bisa disetujui? Setuju. Iya, setuju. Selanjutnya, memakai masker. Bisa dimasukkan ke alur berapa? Kedua, Mbak. Kedua. Baik, semua setuju? Ya. Setuju, Mbak. Setuju. Baik. Jawaban selanjutnya, pola makan yang sehat masuk ke dalam alur berapa? Baru, Mbak. Berbeda, Mbak. Alur berbeda. Bisa disetujui? Iya, setuju. Oke. Selanjutnya, lari bisa dimasukkan ke alur nomor berapa? Berbeda. Berbeda, Mbak. Alur yang berbeda, semua setuju? Ya, setuju. Iya, setuju. Oke. Selanjutnya, berolahraga masuk ke dalam alur berapa? 4, Mbak. Alur keempat, semua setuju ya? Ya, Setuju. Selanjutnya, makan makanan yang bergizi masuk ke dalam alur berapa? 3. 3, Mbak. Ketiga. Semua setuju ya? Oke. Setuju. Iya, setuju. Selanjutnya, bersepeda masuk ke dalam alur berapa? 4, Mbak. 4. Alur 4. Semua setuju? Ya. Iya, Mbak. Setuju. Selanjutnya, senam masuk ke dalam alur berapa? 4. 4. Bisa disetujui? Yang terakhir, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir masuk ke dalam alur berapa? 1. Alur ke-1? Alur ke-1 atau kedua? 2, 2, Mbak. Alur kedua. Baik, semua setuju? Setuju. Setuju. Iya, setuju. Dari pertanyaan, apa saja tindakan yang telah Anda lakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19?
Ada 5 alur. Alur yang pertama membawa hand sanitizer saat keluar rumah. Alur kedua menjaga jarak, melakukan 3M, memakai masker, dan mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Alur yang ketiga, pola makan yang sehat, makan makanan yang bergizi. Alur keempat, lari, berolahraga, bersepeda, dan senam. Baik, ke pertanyaan selanjutnya. Ini sekaligus pertanyaan terakhir, nggih. Bagaimana sikap Anda jika di sekitar Anda terdapat masyarakat yang terkena COVID-19? Silakan, 30 detik. Saudara Devi, apakah semua jawaban sudah diterima? Sudah. Baik. Jawaban pertama, panik, akan saya letakkan di alur nomor 1. Saya iki berisik, Rek. Gak kerungu, Mbak. Gak krungu apa-apa ya padahal aku. Oh iya dah. Ulang dah. Gak usah dibilang. Panik ya dah. Oke. Iki lho, Rek, Gopal tanya, Rek. Katanya apa? Udah ngirim foto. Ya wes. Ayo lanjut. Apa iki? Soal kedua ya? Baleni panik. Baleni panik apa langsung cemas? Panik. Baleni ya panik. Baleni panik ae. Kuning. Wis kuning. Wes. Semangat Devi. Baik, kami akan mengelompokkan lagi. Jawaban pertama, panik, akan diletakkan di alur nomor 1. Selanjutnya, cemas bisa diletakkan di alur nomor 1 atau alur beda. 1. Alur 1 bisa disetujui. 7. Oke. Selanjutnya, menghindari. Masuk ke dalam alur nomor berapa? Alur berbeda. Alur berbeda. Semua setuju? Setuju, Mbak. Oke. Selanjutnya, membantu memberikan suplai makanan. Masuk ke alur berapa? Berbeda. Alur berbeda. Oke, Beda, semua Mbak. setuju ya? Setuju. Ya, setuju, Mbak. Selanjutnya, meningkatkan imun tubuh. Masuk ke alur berapa? Alur berbeda, Mbak. Alur yang berbeda. Baik, bisa disetujui. Selanjutnya, takut. Masuk ke dalam alur berapa? Alur 1. Baik, semua setuju? Ya. 7. Selanjutnya, jawaban di rumah saja. Masuk ke dalam alur berapa? 2. Mbak. Alur 2. Mbak. Baik, semua setuju? Setuju. Selanjutnya, membantunya. Masuk ke dalam alur berapa? 3, Mbak. 3. Semua setuju ya? Ya, setuju. Setuju. Yang terakhir, memblokir akses keluar masuk kampung. Masuk ke dalam alur berapa? 2, Mbak. 2, Mbak. Semua setuju? Setuju, Mbak. Baik. Dari pertanyaan, bagaimana sikap Anda jika di sekitar Anda terdapat masyarakat yang terkena COVID-19? Dibedakan menjadi 4 alur. Alur yang pertama, panik, cemas, dan takut. Alur yang kedua, menghindari, di rumah saja, dan memblokir akses keluar masuk kampung. Alur yang ketiga, membantu memberikan suplai makanan dan membantunya. Dan alur yang keempat, meningkatkan imun tubuh. Setelah diskusi metaplan ini selesai, selanjutnya akan dipaparkan hasil diskusi oleh Notulen. Saudara Hana dan Naufal, dipersilahkan. Oke, hasil kesimpulan metaplan kali ini yaitu tentang pengetahuan masalah COVID.
Nah, COVID sendiri yaitu berasal dari Cina, dari Wuhan. Penyakit yang menular dan sangat sekali mudah menyebar, yang sudah menjangkit dunia dan disebut pandemi. Dan penyakit ini disebabkan melalui hewan liar, yaitu kelelawar. Dan penyakit COVID ini karena virus, yaitu disebabkan oleh virus corona. Kesimpulan yang kedua yaitu cara penyebaran virus COVID-19, yaitu melalui percikan air bersih, ludah, percikan batuk, air ludah, dan droplet. Dapat juga disebabkan melalui cairan tubuh, melalui secara sentuhan, dan juga bisa disebabkan melalui udara ataupun melalui angin. Dan ini yang ketiga, penyebab angka kasus COVID-19 semakin meningkat, yaitu karena kebanyakan orang tidak menjalankan hidup sehat dan juga masih banyak keluar rumah dan tidak stay at home, dan juga banyak masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan, dan masih juga masyarakat tidak menjaga jarak, tidak memakai masker, tidak mencuci tangan saat setelah keluar ataupun bepergian, ataupun masih banyak orang yang berkerumun dan tidak melakukan kegiatan 3M dan tidak menjaga kebersihan tubuhnya. Dan kesimpulan yang keempat, siapa kelompok yang berisiko terkena COVID-19? Yaitu usia rentan yang terdiri dari orang tua dan lansia, orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan, ada juga anak-anak dan balita, tenaga kesehatan, orang yang bekerja di luar ruangan, dan yang terakhir orang dengan penyakit kronis. Selanjutnya, protokol kesehatan yang wajib dilakukan masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Di antaranya menjaga jarak, memakai masker, menggunakan face shield, stay at home, mencuci tangan, atau mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang terakhir, mandi setelah keluar rumah. Lalu tindakan yang dilakukan oleh responden untuk mencegah penyebaran COVID-19. Yang pertama, membawa hand sanitizer saat keluar rumah, menjaga jarak, melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, pola makan yang sehat, seperti makanan bergizi, berolahraga seperti lari, bersepeda, dan senam. Sikap yang dilakukan oleh responden terhadap masyarakat yang terkena COVID-19. Ada yang panik, ada yang cemas, ada yang takut, bahkan ada yang menghindari, ada yang memilih di rumah saja atau memblokir akses keluar masuk kampung, dan ada juga yang membantu seperti mensuplai makanan dan meningkatkan imun tubuh. Terima kasih, sekian notulensi dari Metaplan kali ini. Setelah pemaparan dari notulen, saat ini kita sudah di tahap akhir dari Metaplan mengenai perilaku masyarakat pada saat COVID-19 di Kabupaten Gresik. Saya mewakili seluruh teman-teman yang bertugas hari ini memohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih banyak kepada ibu-ibu yang telah berpartisipasi dalam diskusi ini. Semoga pendapat yang sudah ibu-ibu sampaikan dapat menjadi pembelajaran untuk kami dan dapat digunakan untuk keperluan tugas. Terima kasih ibu-ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.